Salah satu hal yang menarik dari kisah Mugino ini tidak hanya tentang masa lalunya dengan Hiruzen. Ternyata Mugino yang kita kenal sebagai karakter yang cukup serius ini konyol juga aslinya. Beberapa hal terjadi di kisah Mugino si pembunuh ini sebelum ia menjalankan misi dengan Sarutobi muda. Inilah kisah cerita dan hal menarik tentang Boruto terbaru 180. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kisah Mugino dan tekad api Konoha dengan Hiruzen. Oke, langsung aja. Pertama, hari ulang tahun Hinata. Kisah Boruto ini dimulai dengan pendekatan dalam keluarga Uzumaki. Di sana sedang terjadi persiapan Himawari yang akan memberikan pot bunga kepada Hinata yang sebentar lagi ulang tahun. Boruto yang mengetahui akan hal itu juga bersiap-siap untuk memberikan hadiah setelah mendapatkan gaji bulanan. Jika kalian perhatikan, pot bunga itulah yang nanti akan dipecahkan Kawaki, yang membuatnya dengan serius memperbaiki benda tersebut sampai bertemu dengan sosok monster rubah. Nah, yang menarik, Boruto 180 ini rilis di layanan streaming Crunchyroll Minggu 27 2020, yang artinya ini bertepatan dengan hari lahir Hinata 27 Desember. Memang ini sudah dipersiapkan untuk menyambut ulang tahun Hinata Uzumaki. Kedua adalah karakter asli Mugino. Kita sedikit tertipu di sini. Ternyata Mugino yang di awal dimunculkan sebagai pribadi yang keren, dingin dan cukup serius ternyata adalah orang yang konyol. Yang menarik, Mugino ini suka berhutang saat makan, bahkan sampai dikejar-kejar oleh pemilik restoran. Sampai di suatu momentum, Boruto yang menyangka Mugino melakukan misi ikut terlibat dan menyesal. Ternyata Mugino lah biang keroknya. Boruto terpaksa menolong Mugino dengan uang yang seharusnya dibelikan hadiah untuk Hinata. Saat Boruto pergi, tiba-tiba Mugino masih menariknya dan meminta Boruto mentraktir burger. Jika kalian ingat kisah ini seperti saat Jiraiya menghabiskan uang Naruto untuk bermain dengan wanita dan minumannya. Dan di era inilah Mugino yang menghabiskan uang Boruto. Bapak anak sama-sama mudah diperas ya. Tapi ternyata Mugino yang benar-benar tidak punya uang ini memiliki satu alasan. Dan diberitahu di akhir faktanya, di sana ia benar-benar memberikan uangnya untuk seorang anak, bahkan untuk membantu anak yang kesusahan. Pemilik restoran menganggap itu sebagai alasan untuk kabur dan berbohong, tapi faktanya ini memang benar. Mugino memang membantu anak-anak itu, dan ia sangat loyal akan hal itu untuk mereka, karena ia mengalami kisah pilu di waktu masa lampau. Ya, ketiga adalah cerita kelam Mugino. Dahulu, Mugino kecil adalah satu-satunya orang yang bisa melukai Hiruzen. Itulah alasan judul pada episode ini adalah Mugino. Di masa itu, Mugino ini pernah dijadikan senjata dan dimanipulasi untuk membunuh Hiruzen. Bahkan parahnya, tubuhnya ini sudah dipasang segel buatan, dan jika ia gagal dalam misi itu, bisa saja Mugino diledakkan dan ia akan tewas seketika. Orang-orang yang memanfaatkan Mugino ini adalah para Anbu Kirigakure. Kita jadi mikir, apakah Mugino Kirigakure ya? Karena ada percakapan kemarin dengan Ao seperti ini. Berasal dari desa yang sama dengannya, membuatnya menjadi senang. Bahkan Mugino baru mendaftar ke Konoha setelah ia bertemu Sarutobi. Saat itu, Mugino ini berniat melukai Hiruzen. Namun karena profesor itu sudah tahu jika Mugino adalah orang jahat, ia membiarkan Mugino melukainya, lalu menggunakan Kage Bunshin untuk mengatasi dua ninja Anbu tersebut. Tapi seperti inilah Hiruzen. Dirinya disukai oleh bawahannya karena kesifat kelembutannya. Mugino sendiri pada akhirnya tidak dihukum oleh Hokage tersebut. Bahkan Hiruzen malah minta maaf karena situasi yang membuat anak seperti Mugino harus beraksi seperti itu karena mungkin hasil dari perlakuan orang-orang dewasa. Lalu Hiruzen memberikan surat khusus ke Mugino untuk mengundangnya datang ke Konoha. Dan pria ini menepatinya, tapi masalahnya kehadiran kembali Mugino ke Konoha bertepatan di mana hari kepergian Hiruzen karena Orochimaru waktu itu. Selepas kejadian itu, Mugino menjadi shinobi Konoha, dan ia tidak pernah menceritakan ini pada teman dekatnya Konohamaru. Yang pasti bocah yang dahulu diselamatkan Hiruzen sekarang menjadi sahabat dari cucu Hiruzen sendiri. Dan kami pikir bayangan kematian yang mengintai teman dekatmu dimaksud nenek peramal itu adalah Konohamaru, dan hanya Mugino yang bisa menyelamatkannya. Sebenarnya ini seperti ada KLU juga, di mana Boruto pun mengatakan seperti ini. Mugino-san, tolong jaga Kak Konohamaru. Jadi makin gak sabar dengan Boruto di 2021. Dan info menarik terakhir di kisah ini adalah mahakarya Katasuke. Episode ini juga menampilkan suatu mahakarya milik Katasuke. Dia baru saja memberikan tangan buatan tersebut kepada Naruto
Menurutnya itu tangan yang dibuat khusus Naruto dengan kemampuan supernya. Tangan buatan ini akan diuji saat latih tandingnya bersama dengan Boruto. Dan untuk Katasuke sendiri, ia akhirnya diberikan kembali menduduki jabatan lama setelah waktu itu terkena genjutsu dan menyebabkan kekacauan. Tapi pemeriksaan berkala masih dilakukan untuk Katasuke karena Shinobi Konoha belum tahu siapa orang yang memanipulasi pikiran Katasuke. Tapi di sini Shikamaru juga menambahkan bahwa sampai saat ini tidak ada orang di Konoha yang lebih paham soal sains ninja daripada Dr. Katasuke. Ini tentu sangat menarik karena mengacu dalam chapternya, peran Katasuke juga terlibat dalam momen seperti saat pertemuannya dengan Aoki di Gakure, atau bahkan saat berhubungan dengan Kagaku Ningu. Dan Katasuke akan takjub lagi dengan seseorang yang menurutnya lebih gila dari dirinya, dia adalah Amadokara. Kisah Boruto selanjutnya tentunya patut kita tunggu, karena dimulai dari sinilah Konohamaru dan Mugino mulai meneliti jatuhnya balon udara tersebut di dekat perbatasan desa Konoha. Mugino bekerja sama dengan Konohamaru mencari tahu apa yang ada dalam benda tersebut. Keduanya terlihat sudah melakukan misi menggunakan alat bantu ninja yang bisa terhubung melalui pembicaraan, meskipun Mugino mengawasinya dari luar. Yang menarik dari pencarian informasi tersebut, terlihat ada sosok yang datang dan baru diperlihatkan kakinya saja. Kami pikir orang ini adalah Ao kalau tidak Kashin Koji. Di antara kedua orang itu, keberadaan Utsuwa saat ini memang menjadi krusial lagi, karena trailer pembukanya saja sudah diperlihatkan seperti apa itu Kawaki dengan beberapa kekuatannya dari Karma Jigen, dan ini sangat bagus membuka alur cerita ini. Dimulai dari kisah Mugino meminjam uang seperti Jiraiya, dan dirinya juga akan gugur seperti Jiraiya Sensei. Respect buat Mugino. Kita tunggu plot twistnya dari ninja satu ini. Apakah ia masih memiliki keberuntungan lain, atau dirinya sudah mempersiapkan apapun untuk melindungi temannya. Salah satunya adalah cucu Hiruzen, Sarutobi Konohamaru. Nah, jadi itulah tadi pembahasan mengenai kisah menarik di Boruto 180 ini, di mana cerita soal Mugino dan sebelum penyelidikan kapal udara Kara tersebut. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye bye.